kabar saudara? Oh, haleluya, puji Tuhan. Selalu sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Light shine in the darkness. Terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan. Justru harus ada kegelapan supaya terang itu bisa kelihatan. Tapi bukan berarti harus hidup di dalam kegelapan. Tapi terang itulah yang akan memisahkan segala sesuatu yang ada di dalam kegelapan. Amin. Kita tetap di dalam walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Harus itu. Setiap hari kita harus selalu bergaul dengan Roh Kudus. Sebab tanpa kita bergaul dengan Roh Kudus, maka kita akan masuk lagi di dalam kegelapan tersebut. Sekalipun kita memiliki terang itu, tapi kalau kita tidak bergaul terus menerus dengan Roh Kudus, maka kita akan masuk kembali ke dalam kegelapan. Pentingnya kita bergaul terus menerus dengan Roh Kudus, supaya terang Kristus itu semakin terang, semakin terang, semakin terang di dalam kehidupan kita. Bahkan menerangi hal-hal yang kadang-kadang menurut kita biasa, yang menerangi hal-hal kadang menurut kita oke, gak masalah. Menerangi kadang-kadang menurut manusia itu lumrah, biasa dilakukan. Dan itu biasa saja dan tidak menjadi masalah. Tetapi ketika kita bergaul dengan Roh Kudus terus menerus, dan terangnya itu akan terus menerus menerangi kita, sehingga dia akan membedakan mana yang gelap itu dengan terang. Ada yang masih suram-suram, itu yang dibedakan. Itu akan diterangi. Di dalam kehidupan saudara dan saya masih ada yang saudara biarkan tetap dalam keadaan redup, remang-remang. Saudara biarkan tidak perlu diterangi. Yang khusus yang hal ini biarkan dia tetap samar. Biarkan dia tetap terus dalam keadaan terselubung. Ada kan pasti. Dengan kita bergaul dengan Roh Kudus, setiap hari dia akan terus menerobos, menerangi hal-hal yang engkau buat redup. Kadang-kadang kau meredupkan, membuat itu dim, diredupkan supaya tidak kelihatan. Tetapi dengan Roh Kudus ini, terang Kristus akan meneranginya. Dan ketika itu terjadi, ketika Roh Kudus menerangi setiap dari kita, jangan kau mengelak, jangan kau lari, jangan kau pindah tempat. Wah, di sini nggak enak nih, sepertinya misalnya kayak contoh, di sini nggak enak nih, sinar lampu begitu silau ke sini. Saya pindah ke sebelah sana aja deh, yang tidak ada lampunya. Cari tempat yang nyaman. Itu pasti ya. Setiap dari kita tuh selalu cari tempat yang nyaman. Terbukti saudara di sini semua duduknya saya perhatikan selalu di posisi yang nyaman menurut saudara, yang nggak kena angin, AC kali, sudut cari ujung-ujung di belakang sana, selalu mencari sesuatu tempat yang nyaman, yang enak. Nah itu akan dikejar loh sama sinar terang itu. Kalau kita merasa di dalam kehidupan kita ada suatu zona kenyamanan, itu akan langsung diterangi oleh sinar daripada Yesus Kristus. Tuhan tidak membuat kita nyaman. Tuhan akan melindungi kita, tetapi Tuhan tidak membuat kita nyaman di kenyamanan. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Bekerja untuk kerajaan surga. Bukan berarti untuk nyaman. Cari tempat pelayanan yang nyaman, yang gak dibongkar-bongkar. Cari tempat pelayanan yang firmannya tuh enak, yang gak dibongkar-bongkar, yang gak perlu permak-permak ini baju, gak perlu permak ini semua, yang nyaman. Kalau di sini
dibongkar semua. Firman-Nya membongkar semua. Kalau di menara doa itu firman-Nya tuh dijungkir balikan semua, dibongkar semua, bahkan ditelanjangi semua. Cari tempat yang enak, yang gak pakai ditelanjangi, gak pakai disorot-sorot, gak pakai ditanya, kenapa? Ada apa? Nggak ada. Ya. Nggak masuk, sakit, ditanya, kenapa? Nah, bukan sakitnya, ada apa dengan dirimu? Kalau di tempat lain, oh sakit ya, oh ya dikasih sesuatu, dikasih parcel atau segala macam, dikasih obat. Tapi kalau di sini sakit ya, sakit. Kenapa? Bangun dan berdoalah. Beda di tempat lain dan di menara doa. Menara doa adalah untuk pendoa, para pendoa. Ya. Kalau pendoanya ada sakit, pendoanya tidur, ya ini ada yang gak benar. Ya. Jadi apa? Bukan langsung bukan, oh iya gak apa-apa tidurlah. Tidak, bangun dan berdoalah. Seperti Tuhan Yesus ketika murid-muridnya semua diajak berdoa, tidur semua. Dan Tuhan berkata, tidak bisakah kamu berjaga-jaga? Ya. Kalau dibongkar kayak gitu gak enak. 3 muridnya langsung, kedandapan bangun semua. Iya ya Tuhan. Apa itu bahasa apa tuh? Bahasa tiba-tiba kaget gitu, ya bangun gitu seperti itu ya. Tapi kemudian ya tidur lagi, soalnya enak sih ya, nyaman sih, rumputnya enak seperti itu ya. Di sana duduknya ada sandarannya, kepala bisa begini, kena AC semua, sandaran enak di sini ya, semua nyaman, bisa tidur gitu seperti itu. 1 jam saja Tuhan Yesus nggak sampai 1 jam balik lagi, nggak tidur lagi, ya. Dibongkar lagi, tidur lagi. Ya, kita ciri-ciri dari manusia itu sukanya sesuatu yang enak, ya kan? Yang teduh, yang nyaman, ya kan? Ya itu bahasanya apa? PW, bukan prescription, bukan. Apa? Oh, posisi enak. Oh, iya. Ya itu berarti sekarang ini posisi enak di situ, PW semua berarti ya. Saya kira PW itu present worship. Ternyata apa? Posisi enak. Tidak ada posisi enak di dalam Tuhan Yesus itu. Tapi yang ada adalah posisi aman di dalam lindungan Tuhan. Yang dimaksud dengan aman belum tentu enak. Belum tentu di zona yang nyaman, belum tentu di sofa yang empuk. Ya. Tetapi posisi yang aman itu ada di dalam terang Kristus Yesus. Ya. Jadi kalau kita dibongkar-bongkar, jangan marah, jangan lari, jangan mengata-ngatai atau jangan kaget. Kok dibongkar, kok diinikan? Ya, tapi itu caranya Tuhan. Ya. Light shine in the darkness. Tuhan Yesus Kristus adalah terang itu. Kemana dia pergi, dia akan menerangi tempat yang gelap. Ya. Kemana dia pergi, dia akan menerangi tempat yang gelap. Di dalam Alkitab mencatat, Tuhan sering kali berada di dalam bait Allah. Tuhan sering masuk ke dalam bait Allah. Ya, tetapi Alkitab mencatat 2 kali Tuhan membersihkan, menyucikan bait Allah. Ya, 2 kali. Jadi bait Allah itu harus dibersihkan 2 kali. Bait Allah itu harus diterangi terus, disucikan terus 2 kali. Ya. Kalau yang di Yohanes, itu ketika ia mulai pertama kali melayani. Kalau yang di Markus itu mau menuju masuk ketika dia hampir selesai pelayanan, hampir dia mau masuk di dalam penderitaan. Kita akan buka yang di Markus. Ya, Markus 11. Saya akan loncat dulu dan besok Jumat akan saya balik lagi. Markus 11 ayat 15.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang yang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Sampai di situ dulu. Peristiwa ini 2 kali dilakukan. Ini di dalam masa yang di Markus ini menceritakan ketika di masa-masa penderitaan. Ketika masuk di dalam masa-masa penderitaan Tuhan Yesus menuju sebelum Paskah. Dan Tuhan tiba di Yerusalem. Dan saat itu bukan hal yang pertama Tuhan tiba di Yerusalem atau di bait Allah. Sudah sering kali. Tetapi memang baru saat itu dan 2 kali saja Tuhan membersihkan bait Allah. Ketika dia masuk di situ, mulai dia melihat, karena memang di bait Allah itu ada banyak, di halaman bait Allah, di luar halaman itu ada banyak orang yang berjual beli di halaman. Di halaman bait Allah ada orang-orang berjual beli, jual beli segala macam jual beli. Kemudian ada meja-meja penukar uang. Jadi ada orang yang membuat money changers di situ, Untuk apa? Untuk kasih persembahan. Kalau uangnya mereka itu dari apa? Mereka tukar untuk kasih persembahan. Menjadi yang kayak jadi emas yang gede ditukar dengan perak seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada meja-meja penukar uang di situ. Kemudian ada juga bangku-bangku orang-orang yang berjualan burung merpati. Burung merpati itu dijual di situ, Dan kemudian Yesus melihat ada orang tuh membuat suatu traffic light ketika jalan lalu lintas perdagangan itu terjadi di situ. Dari kota A berhentinya di bait Allah, tukar penukar semua, terjadi lalu lintas perdagangan itu di dalam bait Allah. Dan ketika Tuhan melihat itu semua, tidak banyak bicara, Tuhan jungkir balikan itu semua. Tuhan bersihkan itu semua. Sebetulnya di sini kalau saudara membaca di dalam Markus 11 maupun di dalam Yohanes, tidak ada kata Tuhan marah. Tetapi semua orang menganggap ini Tuhan marah. Dan menjadikan alasan, berarti kalau gitu kita ini boleh marah. Tuhan aja marah. Padahal tidak ada kata marah di sini. Tuhan membersihkan. Menjungkir balikan, Tuhan membersihkan. Kenapa dia melakukan itu? Karena itu rumah Bapaknya. Dia punya hak untuk itu. Karena itu rumah Bapaknya. Dia tidak marah. Tuhan Yesus tidak marah. Ketika membersihkan itu, Tuhan hanya membersihkan. Minggir, keluar semua, dibersihkan semua. Dan itu bukan marah. Tapi orang sering ngambil ayat dari sini, membuat suatu alasan bahwa kita boleh marah. Karena Tuhan marah. Beda. Tuhan Yesus tidak marah di sini. Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Kenapa harus dibersihkan? Karena Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Saudara tahu sarang penyamun? Sarang, tahu? Penyamun itu apa? Perampok, penipu, terus apa lagi? Itu jadi kumpul di situ. Kenapa Tuhan menyampaikan bahwa dengan adanya orang yang menjual belikan
apa itu, burung merpati, kemudian barang-barang, kemudian penukar uang. Kenapa mereka dikatakan penyamun? Apa yang maksudnya Tuhan? Kenapa orang-orang itu kan berjualan seperti itu? Kenapa mereka dikatakan penyamun? Ya. Nah, Tuhan telah melihat bahwa orang-orang ini merusak bait Allah. Ya. Orang-orang ini merusak bait Allah, orang-orang ini mengotori bait Allah, yaitu rumah Bapaknya. Ya. Kenapa? Orang-orang yang berjual beli itu, kalau orang jual beli di halaman, ada orang-orang yang berjual beli di halaman. Nah, biasanya orang jual beli itu gimana sifatnya? Sifat daripada orang jual beli itu pertama adalah suka bohong. Barang jelek dibilang bagus. Suka menipu. Ya. Baik dibilang, terus jelek dibilang, tapi dijual. Nah, itu kan menipu. Ya. Kemudian orang yang berjual beli seringkali apa? Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dari modal yang sedikit, kalau bisa mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu terjadi. Di situ banyak sekali orang yang suka bohong. Suka mengambil keuntungan, mencari keuntungan yang banyak. Gereja Tuhan, bait Allah, banyak orang berjual beli. Banyak orang yang suka bohong di bait Allah. Bukan di pasar. Di bait Allah banyak orang yang suka bohong. Ya, suka menipu. Ya, suka apa? Menjual firman Tuhan. Banyak yang jual firman Tuhan. Di gereja Tuhan banyak yang menjual firman Tuhan. Dan banyak yang membeli mujizat dari hamba Tuhan. Banyak sekali. Doakan saya, kemudian didoakan. Dan Tuhan menjawab doanya. Nah, mereka memberikan kepada hamba Tuhan, membeli mujizat, menjual firman dan membeli mujizat. Dan orang yang melakukan seperti itu sering apa? Menghalalkan segala cara hanya untuk mencapai keinginannya. Itu ada di halaman bait Allah. Itu diusir oleh Tuhan semua. Itu diusir semua. Dan orang-orang yang seperti itu sering berkata kosong, omong kosong. Omongannya kosong semua. Bahkan omongannya kotor, jahat. Ya, penuh marah, fitnah, dusta. Ada iri hati. Ya, kalau sudah jual beli di situ ada iri hati. Kenapa yang satu ini bagus barangnya, penjual sebelahnya itu kok bagus ya, kok banyak yang beri. Kemudian iri hati. Ya. Kemudian mulai omong jahat. Itu yang dijual itu gak benar. Mulai. Dan itu ada di bait Allah. Semua seperti itu. Jadi apa itu? Orang yang berjual beli seperti itu ternyata ada di bait Allah. Itu yang dibongkar oleh Tuhan. Itu yang disuruh keluar oleh Tuhan. Meja-meja penukar uang. Apa itu meja-meja penukar uang? Orang yang suka menukar firman Tuhan. Orang yang suka memutarbalikkan firman Tuhan. Orang yang selalu suka menukar kebenaran dengan ketidakbenaran, menutupi ya kebohongan dengan seakan-akan dengan kebenaran. Suka pakai layer-layer tutup-tutupan seperti itu. Ditukar. Tukar hari ini pakai topeng ini, besok pakai topeng ini. Banyak lagi punya topengnya banyak. Ya, hari ini pakai topeng monyet, besok pakai topeng naga, besok pakai topeng ular. Banyak sekali topengnya seperti itu. Besok pakai topeng burung merpati. Jadi dove yang lemah lembut. Shalom, begitu seperti itu. Tapi besoknya jadi naga, menekan, mau menerkam seperti itu. Ini penukar, suka menukar. Kebenaran ditukar dengan ketidakbenaran. Mau mencari firman yang enak saja, yang mengenakkan telinga. Tidak suka dengan firman yang menebus, yang menegur dosa, yang sampai menembus sampai ke dalam ini hatinya. Aduh, itu pendeta, itu nyindir, pendeta itu bongkar saya itu. Nah, mulai nggak suka, nggak nyaman. Maunya itu yang enak.
Firman Tuhan tuh maunya ditukar dengan firman-Nya sendiri. Banyak orang yang berduit di gereja-gereja itu kalau bisa kasih list. Firman-Nya yang ini ya, yang ini ya. Kasih daftar list. Kalau bisa ini saja. Karena mereka punya donasi besar dan itu diikuti hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya dapat titipan resep-resep seperti itu ya. Minta ini, ayat ini, ayat ini. Mereka menukar kebenaran firman Tuhan. Nah ini diselidiki, nah ini akan diterangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membersihkan itu dari baitnya. Tuhan membersihkan itu dari rumah Bapanya. Karena seharusnya rumah Bapanya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tapi dibuat orang menjadi sarang penyamun. Apalagi di sini. Sukanya apa? Suara Tuhan itu ditukar dengan suara hatinya sendiri. Ditukar dengan suara hati, sukanya menukar. Segala sesuatu ditukar. Cari firman yang lucu-lucu supaya tertawa, enak tertawa gitu ya. Kalau dapat firman yang keras, wah nggak suka. Cari firman yang lucu-lucu. Nah itu dibersihkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga apa tuh di situ? Pedagang merpati. Apa sih gunanya para pedagang merpati itu membuat meja di halaman situ? Tujuannya mereka sebetulnya adalah burung merpati itu akan dipakai untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi dipersembahkan. Jadi mereka menyediakan, kali-kali ada orang dari jauh sana mau beli, nah sini ada. Baik kan? Baik. Ya. Tapi seringkali itu jadi kotor, rumahnya jadi kotor. Kenapa jadi kotor? Orang-orang yang melakukan sepertinya mempersembahkan untuk Tuhan, tetapi itu adalah mencari keuntungan dirinya sendiri. Yaitu orang yang berdagang merpati, kayaknya untuk persembahan untuk Tuhan, kayaknya pelayanan untuk Tuhan, ternyata untuk kepentingan diri sendiri. Kelihatannya baik untuk Tuhan, tapi ternyata itu adalah mengatasnamakan dirinya sendiri untuk menjadi supaya dia terkenal, untuk bisa menjadi dia banyak yang follower, banyak yang suka pada dia, dan terutama adalah untuk menolong dirinya sendiri, bukan menolong Tuhan, menolong orang lain. Orang yang suka apa? Memperdagangkan kuasa. Kuasa Roh Kudus diperdagangkan. Ini banyak sekali. Kuasa Roh Kudus diperdagangkan. Mempermainkan Roh Kudus. Hati-hati kalau sudah mempermainkan Roh Kudus. Saya nggak masuk secara detail di sini. Nanti terlalu lama. Tetapi ketika Tuhan melihat hal itu ada di situ, Tuhan segera menjungkir balikan, mengusir semua. Dan yang keempat, dia tidak memperbolehkan orang-orang itu membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Karena setiap orang datang membawa barang jual. Dari sana bawa barang melintasi halaman, kemudian dari sini juga. Nah mereka bertemu, mereka menjadikan itu area untuk perdagangan perjualbelian lagi. Jadi banyak sekali gereja Tuhan atau rumah Tuhan dijadikan pertemuan bisnis. Ajang lalu lintas perdagangan, yaitu biro perjalanan, biro perjodohan, ya semuanya, broker rumah, semua itu ada di gereja. Carinya di situ. Kalau cari rumah, cari datang ke gitu, ada broker di situ banyak, semuanya banyak. Ada biro jodoh juga banyak. Cari jodoh di gereja. Jadi itu dijadikan sebagai lalu lintas untuk mencari keuntungan pribadi. Dan Tuhan mengatakan hal tersebut kelihatannya baik. Tapi Tuhan singkirkan itu semua. Bersihkan itu semua. Rumahku adalah rumah doa, Tuhan katakan. Bukan sarang penyamun. Dan Tuhan tidak peduli ketika orang itu semua itu mengomel, kemudian bergumam di belakang. Kok gitu sih? Kok jahat banget sih? Kok orang baik-baik jual, kenapa disingkirkan, kenapa diusir? Jahat sekali. Pemimpinnya jahat sekali. Orang begitu diusir, semua diusir. Kok jahat sekali? Tuhan gak peduli. Karena itu rumah Bapaknya.
dan dia lebih peduli dengan hati Bapaknya. Karena hal tersebut tidak menyenangkan hati Bapa. Hal tersebut sangat mendukakan hati Bapa. Karena Bapa itu kudus sekali. Bila itu ada di bait Allah, itu ada di rumah Bapaknya, Yesus yang ada saat itu di bumi, dia yang harus membersihkannya. Bila sekarang yang ada di bumi adalah saudara dan saya, kalau ada hal itu masih ada di bait Allah, yang harus membersihkannya adalah saudara dan saya. Yang ada di bumi saat ini saudara dan saya bersama dengan Roh Kudus. Saat itu yang ada di bumi adalah Tuhan Yesus. Di manakah bait Allah itu? Di setiap hati, tubuh masing-masing saudara itu adalah bait Allah. Ini adalah rumah doa. Menara doa adalah rumah doa. Ya. Secara umum, secara personal adalah pribadi masing-masing. Dan Tuhan mau membersihkan setiap pribadi. Dengan apa? Dengan sinarnya yang terang. Dengan terang dunia yaitu Yesus Kristus, dia mau membersihkan dalam hatimu. Dalam bait Allahnya yang ada dalam hatimu. Masih adakah sikap berbohongmu? Masih adakah suka menipu? Masih adakah iri hati? Masih adakah amarah? Masih adakah mencari keuntungan diri sendiri? Masih adakah sepertinya untuk Tuhan, tapi ternyata untuk diri sendiri? Nah, itu diselidiki, bukan hanya diselidiki, dijungkir balikan. Jadi ketika engkau mengalami jungkir balik, sakit, ya sakit apa saja, masalah apa saja, ya jangan kemana-mana, tapi sit down dan bertanya, Tuhan apa yang mau dibersihkan dari baitmu ini? Itu nomor satu. Karena Tuhan caranya menjungkir balikan. Gimana sih memutar balikan, membersihkan? Ya saudara harus dibersihkan, dibalik ini, segini, dibalik gini, seperti itu kalau boneka. Saudara akan mengalami sakit, saudara akan mengalami masalah. Itu untuk membersihkanmu. Tuhan mau membersihkan kita. Baiknya yang kudus, yaitu tubuhmu, yaitu manusia rohmu, dikehendaki kudus. Di situ bukan sebagai sarang penyamun, tapi untuk menjadi tempat rumah doa di mana perjumpaan antara Bapa dengan kita, antara Yesus dengan mempelainya, di situ terjadi perjumpaan itu. Tapi kalau di sini masih ada suka bohong, itu sama dengan orang suka jual beli. Manis mulutnya, kalau ngomong itu manis sekali. Nah orang jualan itu kan ngomongnya manis sekali kan, so manis sekali. Kok ngomong tuh, aduh manis sekali. Jadi kita orang lihat, oh baik sekali nih orang. Tapi ternyata suka bohong. Nah itu penjual beli itu. Nah itu mau dijungkir balikan. Tetapi kadang-kadang orang tidak kerasa kalau ia sedang dijungkir balikan oleh Tuhan. Dia merasa baik, merasa fine, merasa benar. Padahal Tuhan sebetulnya memberikan kemurahannya yang tadi kita nyanyikan. Kemurahan dari Tuhan itu melebihi dari hidup. Ketika kapan? Ketika kita menerima berkat ini, itu kemurahan Tuhan. Tidak. Kemurahan Tuhan dicurahkan ketika kita dijungkir balik. Ketika kita mengalami problem masalah, kemurahannya akan diberikan kepada kita. Di situ caranya Tuhan memurnikan kita dengan segala kemurniannya setelah kita dikocok, dibersihkan. Seperti Yesus menjungkir balikan segala meja-meja bertukar uang, meja-meja jualan. Dibersihkan, diterangi. Sehingga setelah dibersihkan itu semua, bait Allah menjadi bersih. Tidak ada bunyi binatang, tidak ada bau-bauan binatang, tidak ada bau uang. Bersih semuanya. Dan di situ memang tempat untuk berdoa. Bukan menjadi sarang penyamun. Sarang penyamun itu pasti bau kan? Bau sekali. Jadi kalau kita menyimpan di dalam kita ini bait Allah kita, sarangnya penyamun, sarangnya tukang pembohong,
sarangnya orang jahat, penjahat, itu pasti dalam ini akan bau, saudara. Dan kalau bau, Tuhan tidak bisa tinggal di tempat yang bau ini. Tuhan Yesus tidak bisa tinggal di tempat yang kotor. Oleh karena itu dia mau membersihkan kita. Kita nggak bisa membersihkannya sendiri. Hanya Yesus Kristus yang bisa membersihkan kita. Dan ketika dia membersihkan kita, sakit. Ada masalah. Ada penderitaan. Tidak ada pembersihan itu dengan enak-enak aja, tidak ada. Saudara membersihkan gigi, sikat gigi pun kadang-kadang sakit kan? Membersihkan apapun, mandi, kadang-kadang sakit kan, perlu seperti itu. Kalau untuk membersihkan gak ada yang enak, saudara. Dibersihkan tuh pasti sakit. Dan Tuhan lebih lagi bukan hanya membersihkan kita, dia mau menyucikan kita. Supaya apa? Supaya ia bisa tinggal dan berjumpa dengan mempelainya di dalam kita. Jadi terang itu akan menembus kita, menerangi di dalam kita untuk membersihkan, menjungkir balikan segala. Kali-kali ada meja yang kotor, kali-kali ada tukar uang-uang di sini yang nggak benar, ada motif-motif yang nggak benar. Ini dijungkir balikan semuanya, sehingga bait Allah yang di dalam diri kita itu menjadi bersih, kudus, dan disitulah tempat pertemuan Yesus dengan mempelainya. Dia berkata, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi, tapi ia memiliki terang yang hidup, menghidupkan. Pada saat itu bait Allah itu kelihatannya gemerlap kali ya. Tapi banyaknya itu meja-meja itu seperti jadi suram itu bait Allah. Terlalu banyak hiruk pikuk, terlalu banyak orang yang lalu lalang. Sehingga bait Allah yang besar itu jadi kelihatan sempit dan suram. Tapi ketika sudah dibersihkan, sudah keluar semua yang kotor-kotor itu, sudah dibersihkan semuanya, maka bait Allah itu kelihatan terang. Dan semakin terang, semakin terang, semakin terang. Amin. Nah, bait Allah itu seringkali dipakai oleh orang ya, yang berpikiran duniawi. Ya, kalau mereka tetap masih berpikiran duniawi, dia dibersihkan, tapi masih terus lagi. Setelah dibersihkan, tapi masih lagi, simpan lagi. Simpan lagi penyamun, simpan lagi penyamun. Ya. Walaupun sudah berkali-kali dibersihkan, tapi kalau masih ada penyamun yang disimpan, ya, tetap rumah Tuhan itu, bait Allah itu, tetap akan kembali menjadi sarang penyamun. Ya, itu akan terjadi terus menerus. Oleh karena itu janganlah kita mendukakan Roh Kudus ketika Roh Kudus itu membersihkan kita. Jangan kita mendukakan. Ya. Dialah yang akan membersihkan kita. Roh Kuduslah yang akan menyatakan kepada kita ada hal-hal yang tidak sesuai. Kamu masih menyimpan iri hati, kamu masih menyimpan dengki, kamu masih menyimpan marah, kamu masih menyimpan dendam terhadap seseorang, siapapun itu, dia yang akan mengingatkan, dia akan yang membongkar kita. Dan kalau itu dibongkar, yang selama ini mungkin sesuatu itu kita mau pendam di dalam paling dalam ya. Kita nggak mau ngomong, aku masih benci dengan si A. Kita nggak mau ngomong karena kita ini kan sudah jadi Kristen toh, biasa seperti itu. Kita nggak mau ngomong soal aku masih benci dia, tapi disimpan di paling dalam. Secara mulut nggak ngomong. Tapi di dalam hati ada, bendanya masih ada, mejanya masih ada. Nah itu caranya gak akan bisa, sekalipun engkau berkata haleluya, puji Tuhan, membaca ayat sekalipun, memberitakan firman Tuhan sekalipun, mengajak orang sekalipun datang, membuat orang itu terima Yesus dan dibaptis. Tapi kalau ada dendam, iri hati yang kau simpan di dalam, engkau tetap menjadi sarang penyamun. Engkau menjadi tetap akan dijungkir balikan sampai engkau berkata,
Ya Tuhan, aku mau dibersihkan. Terus itu akan dijungkir balikan, dibersihkan. Dan ketika kita dijungkir balikan demikian, hormati Roh Kudus, bersyukur kepadanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Kau telah menerangi bait-Mu yang ada di dalamku. Kau menerangi sehingga aku tahu sekarang ternyata aku masih simpan dendam yang 2000 tahun yang lalu. Belum ya, gak ada ya. Aku masih menyimpan dendam yang puluhan tahun yang lalu, ya toh. Gak ada yang hidup 2000 tahun yang lalu ya. Aku masih menyimpan dendam yang berapa puluh tahun yang lalu juga gak ada. Berapa tahun yang lalu kepada si A, si B masih disimpan. Aduh, jadi apa itu ya? Dimuseumkan seperti itu, jadi mumi kali sudah seperti itu. Ya. Itu ternyata ada di dalammu. Wah, baunya kayak gimana? Busuknya bukan main. Ya kan? Nah itu harus dibongkar. Siapa yang bisa bongkar? Tuhan Yesus. Dan beri diri kita untuk dibongkar. Ini bait-Mu Tuhan. Ini adalah bait-Mu. Bongkar aku Tuhan. Ya, bongkar aku. Ya. Di dalam Yohanes yang kedua, ya Yohanes kedua, Tuhan Yesus juga menyatakan demikian. Ya, Yohanes 2 di ayat yang ke-13 ya. Sama. Di dalam bait suci terdapat pedagang-pedagang lembu, kambing, domba. Nah lebih lagi ada lembu. Nah tuh ada lembu, kambing, domba. Dan merpati, penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat kau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Beda perkataannya. Kalau tadi di Markus, jangan kau jadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Ini adalah rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi di Yohanes dia berkata, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Nah ini dia berbicara tentang dirinya dia. Dalam 3 hari bait Allah yaitu Yesus Kristus dihancurkan. Dia harus mati. Dan dalam 3 hari dia bangkit lagi. Kalau Yesus yang adalah bait Allah, yang kudus, yang sesungguhnya itu dirombak, ya, mati di kayu salib, 3 hari bangkit. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi bait Allah yang kudus. Amin. Kalau ini dirombak, jangan takut gak bisa kembali. Pasti 3 hari bangkit. Amin. Oleh karena itu sakit gak boleh lebih dari 3 hari. Amin. Dan lebih lagi tidak boleh sakit. Kalau engkau sudah dibersihkan, tidak ada sakit artinya. Ya. Artinya apa? Berilah dirimu ini dirombak. Tapi kalau sakit itu disayang-sayang, disimpan-simpan ya. Oh Tuhan, berilah belas kasihan-Mu Tuhan. Doanya seperti itu. Tuhan, bukankah aku sudah melayani-Mu Tuhan? Aku sudah menjadi pendoa puluhan tahun Tuhan. Kenapa? Nah doanya begitu. Tuhan beri belas kasihan-Mu. Tidak. Kalau engkau adalah hamba Tuhan, pendoa, tahu di dalammu ini tempatnya Roh Allah. Amin. Dan Roh Allah itu kudus. Dan kalau di sini ada yang gak kudus, gak benar, dia gak akan tinggal di dalam. Karena itu sebelumnya berikan dirimu. Ini aku Tuhan, ini bait-Mu Tuhan, bongkar aku Tuhan, bersihkan aku Tuhan, selidiki aku Tuhan, terangi aku Tuhan. Kalau masih ada kegelapan di dalam diriku,
Terangi aku Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berubah, aku mau bersih seperti Engkau. Amin. Beri diri kita. Jangan tunggu Tuhan yang jungkir balikan. Kalau Tuhan yang jungkir balikan, aduh susahnya setengah mati. Waktu saya pertama kali, saya ngalami itu jungkir baliknya dari Tuhan. Sejak dari tahun 2001 setelah saya dijungkir balikan, diporak-porandakan, mulai saat itu saya tahu bagaimana caranya Tuhan membersihkan. Saya langsung menyodorkan diri saya. Tuhan, bersihkan saya Tuhan. Ini aku Tuhan. Kalau masih ada kegelapan dalam diriku, bongkar. Bongkar lagi. Dan saya percaya, saya buatan Tuhan. Bukan buatan Cina. Ya, kalau dibongkar pun tetap masih ada lagi. Gitu loh ya. Kalau buatan Cina dibongkar gak bisa lagi dirakitkan, habis rusak. Tapi buatan dari surga gak rusak. Bongkar saya Tuhan. Dan Tuhan membongkar semuanya. Sampai hari ini saya berkata, terangi aku Tuhan. Terangi aku Tuhan. Terangi jalanku. Kalau masih ada kegelapan, terangi aku Tuhan. Setiap hari kita butuh terang Kristus Yesus. Dan kalau dia menerangi, kamu hari ini tadi mikirin apa? Mikir yang negatif. Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kamu tadi mikir apa? Kamu tadi hari ini apa? Mulai berpikir bagaimana Tuhan. Nah ini mulai apa? Kecemasan, ketakutan. Ampun saya Tuhan. Segera cepat lakukan itu. Kalau Tuhan sedang membuat itu seperti terang center itu ya. Seperti itu diterangi seperti itu. Langsung segera, oh ya ini aku Tuhan. Ampuni aku. Jangan orang di center kemudian menghindar. Di center situ menghindar lagi. Di center situ menghindar lagi. Di center sini pindah keluar lagi. Engkau gak akan pernah berhenti. Tetap di center, tetapi engkau tidak akan pernah jadi terang. Tetap dalam kegelapan. Jadi ketika engkau jadi diterangi oleh Yesus dengan center itu, jangan lari. Tapi biar dengan terang itu malah yang membersihkan kita. Amin. Ya. Mari saudara, menara doa. Di menara doa terbuka bagi saudara semua. Bila saudara bisa ya, berdoa diterangi. Tapi bila saudara membutuhkan pelayanan, memang setiap orang membutuhkan pelayanan pelepasan, harus. Pelepasan tidak bisa dilakukan sendiri kecuali sesuatu yang khusus yang Tuhan inikan. Tapi untuk pelepasan ini bukan maksudnya pelepasan itu orang yang dirasuk setan saja seperti itu, bukan. Ada hal-hal yang mengikat saudara bertahun-tahun, karakter dari iblis atau masa lalu ya, itu harus dilepaskan. Nah itu butuh doa dari seorang hamba Tuhan. Di menara doa ini ada, engkau bisa datang menyampaikan kepada Pak David, nanti akan dilayani oleh Pak David ya kan? Dan juga Pak Kris mungkin ya. Dan kalau saya ada waktu, saya bisa layani kepada saudara. Kita di sini hamba Tuhan akan saling melayani ya. Masa sih bisa kita duduk bersama dengan orang yang terikat? Kan gak bisa. Kalau kita tahu ada orang terikat, baiklah kita melepaskan ikatannya. Amin. Sehingga sama-sama menjadi orang yang bebas melayani Tuhan. Dan ketika engkau dilepaskan, dilayani, jangan gengsi, jangan malu. Itu caranya Tuhan melepaskan kita ya. Seperti itu caranya Tuhan membersihkan kita ya. Kalau di bait Allah ini dia jungkir balikan itu semuanya. Apakah saudara mau dijungkir balikan? Siapa yang mau dijungkir balikan? Beka? Kalau gitu beri dirimu segera untuk diterangi. Segera, oh ya Tuhan, terangi aku Tuhan, terangi aku Tuhan. Amin. Ya saudaraku, ketika kita mau ya, datang kepada Tuhan ya, menyatakan Tuhan aku adalah bait-Mu, bersihkan aku Tuhan. Kalau perlu engkau bongkar Tuhan, kalau perlu dirombak Tuhan ya, apa saja yang kau lakukan, lakukanlah Tuhan. Saya berkata demikian, lakukan semuanya. Amin. Supaya apa? Supaya Roh Kudus tinggal di dalamku. Dan supaya apa? Supaya Kristus Yesus bertemu dengan mempelainya ini, kita bisa berjumpa dengan dia setiap waktu. Amin.
Haleluya. Ketika kita menyanyikan haleluya begitu saja. Atau ketika kita mengangkat tangan, kita berdoa sebentar bahasa roh, itu langsung perjumpaan dengan Roh Kudus. Itu luar biasa. Amin. Light shine in the darkness. Dan ketika dia menerangimu, jangan lari. Nah, kalau orang yang suka lari, bahaya nanti ya, nanti dikejar-kejar, ya kan? Mendingan kita mengejar terang, larilah kepada terang itu. Jangan lari menghindar dari terang, tapi lari menuju kepada terang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit.